dalam perjalanan peradaban kapitalisme, selain ada kemajuan teknologi, pendidikan, skala ekonomi, sosial, politik, ternyata dia menghasilkan residu. Yang pada satu titik, residu itu lebih besar dampaknya daripada kemajuannya. Itu muncul karena cara berpikir manusia yang menurut dia Cartesian Newtonian. Bahwa alam semesta ini, kalau ingin memahami, kita harus menggunakan teori reduksionisme. Ternyata Islam tidak sekedar membawa arahan untuk adil, tapi Bilqisti itu dia harus nge-reverse pada hal-hal yang sudah tertentu. Kalau Islam berarti kan ya tata aturan Islam, bagaimana mengelola alam, mengambil kemanfaatan dari alam untuk kebutuhan ekonomi, sambil berpikir keadilan sosial, sambil juga ngelihat keadilan politik, sambil juga ngelihat keadilan hukum dan lain-lain. Jadi dengan cara itulah maka kehidupan itu akan seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi Mas dalam program Reconnect with Al-Quran. Dan menurutku ya, ada satu yang terus aku pikiran terus Mas. Problematika utama umat muslim. Terkhusus semakin terkuak di bulan Ramadan, yaitu adalah kita dimulai ayatnya dengan Iqra tapi kita nggak pernah baca. Nah, kan Quran itu kan artinya bacaan ya. Artinya Quran itu adalah bacaan yang paling ultimate lah, kira-kira gitu kan ya. Kadang-kadang aku juga miris sih ketika ngeliat orang-orang muslim ya. Ketika contoh misalnya kita ada orang yang kayak belajar lalu terus kemudian posting lalu terus kemudian ngasih tahu buku-buku apa yang dia baca dan segala macam. Tiba-tiba ada yang nyinyir aja, Quran tuh baca, jangan buku-buku yang lain terus, atau jangan komik terus, atau jangan kayak apa ya, novel terus. Quran tuh lu baca. Padahal yang komen aku yakin gak baca Quran. Kalau dia baca Quran, harusnya dia gak komen begitu kan gitu kan. Karena membaca di situ gak spesifik Al-Quran juga. Gak spesifik Al-Quran, karena Al-Qurannya adalah ultimate. Artinya kalau misalnya ada seseorang menurutku ya, baca buku-buku biasa aja dia, terus kemudian gak betah. Lah gimana baca Quran gitu maksudnya. Kalau baca-baca buku biasa aja dia nggak paham bagaimana dia bisa memahami Al-Quran. Kan Al-Quran itu kan dengan bahasa Arab dan perlu perenungan ya. Padahal kalau kita bicara tentang buku-buku biasa ya, yang pertama misalnya kayak komik, buku bergambar, atau kemudian novel, buku cerita. Lalu kemudian kayak buku-buku mulai textbook, lalu kemudian buku-buku yang bisa membuka pandangan-pandangan. Artinya menurutku Islam itu merevolusi banget sih cara berpikir orang. Dan konteksnya nggak hanya buku juga sih ya. Tanda-tanda alam. Membaca semuanya. Lebih luas. Tapi kan membaca semuanya itu lebih mudah ketika lagi ada yang dituliskan itu. Benar, kan? Karena dia kan biasanya akumulasi dari proses pembelajaran seseorang kemudian dibuat dalam bentuk. Nah, itu yang aku juga sedih sih. Termasuk sedih dengan diriku sendiri. Karena semakin tahun itu bacaanku semakin berkurang sebenarnya. Karena screen time-nya bertambah ya. Iya, aku berusaha banget untuk memaksakan diriku membaca, tapi tetap nggak bisa se-prime time dulu. Aku nggak tahu apa otakku udah terbatas atau otakku sudah kayak apa ya, mandek atau seperti apa. Aku nggak tahu. Tapi setidaknya membaca itu penting. Iya, aku juga sama. Jadi ini apa nih? Jadi untuk itulah gitu ya. Karena background kita selalu buku kan. Iya betul. Supaya terlihat pinter kita ya. Supaya buku-buku ini ada manfaatnya. Tidak hanya untuk sebagai pajangan. Background. Aku mulai punya agenda untuk baca-baca buku lagi. Oh, Masya Allah, luar biasa. Dan ini langsung berat bukunya ya. Iya, ini tebel soalnya. Tebel ya. Berat ini. Memang berat sih buku ini. Di Reconnect with Al-Quran di sesiku nanti, sesi kita ya. Aku akan banyak menukil beberapa buku sih. Jadi kayak hasil bacaan buku. Udah selesai itu Mas? Baru sampai tengah sih, tapi tengah terus aku lanjutin dari belakang. Dari belakang gimana ceritanya? Tengah lanjutin dari belakang gimana? Kalau aku biasa baca buku dari daftar isi sih. Agak unik ya, itu kan depan. Isi, terus habis biasanya dari pengantar. Terus kesimpulan. Iya, kesimpulan. Dari pengantar tuh biasanya penulis kalau bener ya, dia akan memberikan ini gambaran umum, latar belakang, kemudian bahas apa dan kira-kira kesimpulannya mau kemana. Oke. Baru setelah itu acak tuh. Bagian mana yang aku perluin.
Karena Gitu. antum akan melihat dulu ini gambaran besarnya apa. Iya, Setelah gambaran besarnya apa, antum baru melihat yang paling menarik bagi antum. bener, karena kan waktu kita terbatas juga Oh. dengan membaca buku Nggak sebel percaya ini gua. pasti hari per hari akan sangat padat cuman baca Iya, buku nggak aja. percaya aku. Iya, maksudnya kan kita harus juga berinteraksi dengan keluarga. Oh gitu. Harus istirahat, bermain gitu ya. Ditanya kan pasti aku kan nggak ada kerjaan gitu. Iya, karena nggak ada kerjaan itulah kemudian ada waktu untuk membuka buku. Membaca. Jadi ini buku tentang apa nih, Mas? Atau apa yang mau kita bahas pada hari ini? Ini aku barusan baca satu buku. Ya, sebenarnya ini buku bukan buku baru ya. Iya. Buku lama tahun 1997. Lama banget. Iya, memang lama sih. Ini judulnya The Turning Point. Tapi cuma turning point, nggak ada tambahan. Balik peradaban lah. Oh, berarti civilization turning point. Iya, di sini ada penjelasan sedikit sains, masyarakat dan kebangkitan kebudayaan. Aku tebak, Mas. Aku tebak ya, benar nggak ya? Pasti bahasanya tentang gini. Dia membahas tentang hal-hal yang menyebabkan peradaban itu bisa naik dan bisa turun gitu. Iya. Sama sih kayak kita kalau baca Muqaddimah karya Ibnu Khaldun. Oh iya. Pembahasannya mirip. Hanya dia lebih kontemporer. Dia menyajikan data-data yang lebih baru sih menurutku. Hanya memang pembahasannya itu tadi tuh. Bicara tentang pola teori siklikal itu ya. Teori bahwa peradaban itu naik. Peradaban itu kayak manusia. Dia lahir, matang, dia mulai tumbuh, berkembang, matang, kemudian dia mulai melandai, menua, decline, kemudian mati dan dia bisa meregenerasi ulang. Dan siklik, dan kadang-kadang itu digantikan oleh peradaban lain atau peradaban yang baru itu. Kemudian dia siklik lagi. Kalau yang ditulis itu berkaitan dengan peradaban apa, Mas, yang banyak atau semua peradaban dia bahas? Yang mana buku ini? Buku ini sebenarnya dia bicara kapitalisme sih. Karena dia studinya dia membaca dari revolusi industri. 1700-an ya, berarti backgroundnya. 1700-an. Era Prancis lah ya. Kemudian sampai hari ini. Yang intinya bahwa dalam perjalanan peradaban kapitalisme itu selain ada kemajuan teknologi, kemajuan hal-hal yang lain ya, kayak mungkin pendidikan, skala ekonomi, sosial, politik. Ternyata dia menyimpan residu atau menghasilkan residu kemajuan. Collateral damage. Jadi dia maju tapi menghasilkan sesuatu yang lain yang pada satu titik residu itu lebih besar daripada kemajuannya. Oh, aku tahu. Untuk dia bisa naik, dia memerlukan tumbal. Benar, tumbal kemajuan. Tumbal peradaban. Tumbal peradaban. Yang secara spesifik di buku ini di bagian-bagian awal dia bicara paling tidak ada 5 hal. Yang jadi tumbalnya itu. Yang jadi tumbalnya. Pertama, ini yang dia tulis di sini. Di sini. Yang pertama adalah lingkungan, ekologi. Kerusakan ekologi. Kerusakan lingkungan. Yang kedua, secara ekonomi itu terjadi ketimpangan ekonomi. Inequality. Keseimbangan Aku pernah baca itu kata siapa ya? Itu peraih Nobel. Dia bilang inequality adalah anak daripada kapitalisme. Iya, benar. Katanya gitu. Jadi anak kandung. Yang kedua inequality. Inequality ekonomi. Yang ketiga itu dia bicara politik dan kekuasaan. Maksudnya? Jadi terjadi dominasi. Terjadi maksudnya anti demokrasi gitu. Anti demokrasi malah. Jadi dominasi sehingga ada kesewenang-wenangan. Ini berarti ketidakadilan, injustice. Politik di bidang politikal. Jadi yang kuat itu dia cenderung mengeksploitasi, cenderung lebih kuat, kemudian mengeksploitasi yang lemah. Jadi yang kuat ini tidak lagi melindungi, dia justru melindungi dirinya supaya dia bertahan. Dengan cara dia menegasikan yang lain, dia merusak yang lain. Secara politik. Yang ketiga secara sosial. Apa tuh? Secara sosial terjadi konflik. Jadi hilangnya solidaritas sosial. Gila. Ini berarti dia memprediksi Amerika dong. Amerika yang kita lihat sekarang ini. Bener. Konflik sosial yang dia maksud apa? Dikasih tau apa nggak? Maksudnya kayak jadi spesifik. Gini, masyarakat yang dulu lahir bersama-sama, dengan kebutuhan bersama-sama, itu ternyata dengan peradaban sekarang itu mereka menjadi individualis. Mereka merasa bahwa aku kalau barengan itu malah nggak nyaman. Kok sama ya? Gitu.
Jadi aku kemarin Jadi dengar dalam kehidupan sosial kayak gitu. ada pembahasan bahwasanya kenapa di Amerika itu perlu segregasi supaya orang-orangnya itu bisa dikendaliin. Oh. Jadi makanya harus ada polarisasi supaya ada yang dukung ini ekstrim, ada yang benci ini ekstrim gitu maksudnya. Tidak boleh dibuat masyarakat yang kayak apa ya, yang kayak rata. Solidar gitu ya. Karena kalau rata, pemerintahnya yang justru kayak jadi ancaman. Oh. Nah, berarti ini konflik sosial. Konflik sosial. Yang kelima. Kalau nggak ada solidaritas kan mereka saling berkonflik. Dan ini tidak hanya di level negara, tapi antar negara gitu. Jadi keterpecahan orang tidak hanya sekedar satu negara, tapi juga isu global gitu. Jadi ada negara yang satu menganggap bahwa dirinya lebih penting. Dan dia mengajak negara-negara untuk berpolarisasi ke dia kayak gitu-gitu. Jadi walaupun kelihatan bareng gitu ya, dalam konteks mereka punya proksi, nah masing-masing itu mereka punya juga kepentingan yang berbeda dari satu sama yang lain. Tapi bukannya itu kayak wajar ya Mas ya, kalau maksudnya terjadi dalam sistem apapun. Benar, tapi kemudian ini merenggang gitu. Jadi orang yang kelihatan bersama gitu, itu belum tentu bersama. Ya, seperti misalnya kayak sekarang Amerika sama Inggris. Iya, dalam level Amerika global. Dan Perancis. Dalam level politik lokal juga begitu. Kadang-kadang ketua sama wakil gitu ya. Oh, itu nggak usah di Amerika sih. Itu kelihatan bersama. Tapi tidak ada solidaritas di antara mereka. Mereka terpecah. Gitu. Nah itu secara sosial terjadi itu tadi friksi, konflik, friksi, keterpecahan. Gitu. Kelima adalah bidang teknologi. Kenapa teknologi? IT terutama. Dan teknologi militer di sini. Disebutkan pertama perkembangan teknologi yang sampai hari ini, katakanlah dia sebut secara spesifik nuklir. Nuklir itu bisa menjadi ancaman serius bagi penduduk dunia. Di satu titik ketika semua aset nuklir yang dimiliki oleh negara-negara besar, negara-negara maju, itu kalau dikumpulin itu sudah bisa menghancurkan dunia. Iya, katanya satu negara udah bisa ngancurin dunia. Nah, jadi itu ancaman yang juga besar. Nah, berarti yang kelima adalah ancaman teknologi. Mungkin kalau aku sederhanakan adalah teknologi di sini tidak dipakai justru untuk memudahkan dan menolong manusia, tapi digunakan untuk justru sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup manusia. Benar, karena di satu titik teknologi nggak ansih teknologi. Mereka juga nanti dibalut faktor ekonomi, di mana perang itu tidak sekedar perang secara alamiah, tapi perlombaan senjata itu membuat negara-negara penghasil senjata itu meraup keuntungan di situ. Pada akhirnya dia menciptakan perang. Jadi naiknya teknologi. Di pembahasan yang lain tentang teknologi juga di sini disebutkan seperti halnya juga perkembangan media komunikasi. Dan kita tahu banget ya, walaupun di tahun ini dulu belum dibahas AI, tapi kita sekarang ngelihat AI misalnya, atau paling sederhana tadi kebiasaan kita membaca buku, itu berkurang karena screen time. Medsos. Jadi teknologi itu membuat orang tergantung sangat tinggi padahal dia rapuh. Dia bilang gitu. Karena hal-hal yang sifatnya alamiah yang bisa dipegang alam itu memiliki kekuatan pijakan yang lebih kuat daripada sekedar teknologi yang dia bisa dikendalikan oleh satu variabel yang lebih kecil. Kalau Mas ngomong itu aku jadi mikir sih. Bener juga ya. Iya, apalagi aku juga ngebayang sih. Ini kan ditulis di tahun itu ya. Mungkin internet baru tumbuh. Sekarang dia nangis kayaknya. Iya, sekarang dia lebih wah gitu. Sesedar gini Mas. Dulu ketika aku pergi keluar kota ya. Aku pasti bawa kompas. Ingat ya Mas? Iya, pas sholat tuh ya. Iya, pasti bawa kompas kan. Ketika aku bawa kompas, aku tahu minimal cara manual untuk menentukan di mana arah. Padahal itu juga udah lemah kan. Karena orang zaman dulu dia ngeliat matahari juga udah tahu. Aku ngomong sama orang Jawa, ini arahnya kemana? Ngomongnya gini, ini belok wetan, ini belok mana? Kulon segala. Aku bilang ini mana? Sebentar. Lu ngasih gua arah, tapi arahnya gua nggak tahu di mana gitu maksudnya. Itu kan sama aja ke kiri tapi nggak tahu sebelah kiri itu yang mana. Terakhir kemarin aku ke Jogja juga gitu kan. Istriku kan orang Sunda. Dia nanya, kalau belanja di supermarket di sini paling dekat di mana? Mbak, kui ngalor
terus ngetan sidik. Iya. Nah, di sebelah kiri gitu. Iya, mana itu maksudnya? Kanan apa kiri, Pak? Iya, betul. Jadi Kita nggak iya. ngerti kan, sangat rapuh berarti ya. Dan Iya. aku juga ingat ketika kemana-mana dulu aku bawa peta, sehingga aku bisa baca peta dengan sangat gampang sekarang. Tapi fun fact adalah anakku, jangankan baca peta dulu ya, mereka kalau minta beliin jam sekarang, minta beliin jam yang ada angkanya. Oh, sudah nggak tahu jarum ya. Karena sulit bagi mereka untuk bisa baca jarum. Dan teknologi itu kan sangat rapuh ya. Dan kita tergantung dengan itu sekarang. Iya. Dan bahkan kita, mungkin kalau kita masih kepikir, walaupun tadi udah agak apa ya, udah agak awkward gitu maksudnya. Tapi yang lain tuh jadi nggak kepikir gitu ya. Itu kata dia berarti. Iya, benar. Oke. Termasuk kalau kita bayangin sekarang internet. Coba bayangin kita seminggu nggak ada internet. Bingung kan? Ya. Gimana mau transfer uang? Gimana mau pesen makanan? Pesan makanan. Gimana hiburan. Boleh semua terikat. Jadi iya, mau main game harus ada internet. Bener. Zaman dulu kita mau main game aja. Kenapa harus ada internet? Iya. Nonton harus ada internet. Padahal Iya. dulu kan tinggal download. Enggak ada. Dulu kan pakai CD kan gitu kan. Iya. Belum lagi kalau kita bicara nanti listrik. Jadi instrumen eksternal manusia berupa teknologi yang kemudian manusia sangat tergantung dengan itu. Ya. Nah, itu riskan banget untuk dia dijadikan. lebih mudah diambil kebebasannya. Iya. Dan diambil kalau ada omong gini misalnya, ada orang ngomong penting sekali ketahanan pangan. Iya. Berarti kan ketahanan pangan itu maksudnya adalah daya toleransi seseorang terhadap ketersediaan pangan. Daya tahan. Berarti kalau ketahanan pangan itu tergantung dengan suplai makanan ya. Berarti ini kayak ketahanan informasi ya. Iya. Atau bahkan ketahanan hidup ya. Artinya kita tuh sudah kayak, maksudnya aku ngerti, kita tuh kayak gini. Seluruh hidup kita taruh pada sesuatu yang orang tuh bisa banget untuk ngendaliin. Betul. Gampangnya gini. Dulu kalau orang tua kita nyimpen duit kan fisik. Ya. Berarti duit fisik dan di rumah. Dan nggak hanya uang kan, dia nyimpen berupa emas dan segala macam. Nah itu kan kalau misalnya ada orang mau ngambil kan force banget. Tapi kalau sekarang ya dengan ada hacking, scam, scam dan segala macam, itu bisa tiba-tiba berpindah dalam jumlah yang sangat singkat. Atau lebih gampang lagi gini. Dulu kita mana-mana bawa dompet, Mas. Membawa dompet itu berarti adalah kita kalau mau ngeluarin, kita lihat nih isinya berapa, kita keluarin berapa. Makanya ada penelitian kan, Mas. Orang tuh akan lebih mudah untuk spending ketika itu adalah duitnya cashless. Oh iya, sekarang kan semua tinggal scan ya. Tinggal pencet password atau pakai sidik jari, kita udah merasa kita nggak keluar duit, merasanya gitu. Padahal kita keluarnya lebih banyak dan daripada, lebih sering. Betul. Jadi kita nggak kepikiran, kita nggak merasa aneh. Ini mungkin ketergantungan terhadap teknologi. Iya. Jadi menurut ini yang nulis namanya Fritjof Capra. Iya. Fritjof Capra. Orang India ya? Ini orang Austria. Austria yang kemudian dia studinya yang salah satunya terakhir di Amerika. Oke. Tapi dia fisikawan, dia mengamati itu semua tadi itu, minimal kelima dimensi atau kelima aspek tadi, itu muncul karena cara berpikir manusia yang menurut dia katanya Cartesian Newtonian. Pakai diagram. Cartesian Newtonian. Ya, jadi dia bilang Cartesian itu kan bahwa alam semesta ini kalau ingin memahami itu kita harus menggunakan teori reduksionisme. Atau determinism. Betul. Jadi disederhanain, dipisahin, betul. Kemudian diselesaikan sebab satu akibat persatu di bagian itu. Nah, sehingga kalau kita bicara ekonomi ansih. Nah, misalnya kita bicara pertumbuhan ekonomi. Apa faktor-faktor yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Misalnya kalau di Indonesia yang sekarang ini rame kan sawit. Benar. Sawit menghasilkan produksi berapa ton minyak per tahun dengan cara yang relatif lebih cepat. Iya. Karena dibanding dengan minyak kelapa dan minyak-minyak yang lain, dan dia bisa hidup di Indonesia. Maka dia bicara pada konteks pemanfaatan sawit untuk meningkatkan ekonomi. Nah, itu aja. Padahal di titik itu ada misalnya lahan yang harus dikonversi. Kemudian mungkin masyarakat yang tinggal di sana. Kemudian biodiversity-nya, keanekaragaman hayatinya, kerusakan alam. Nah, itu. Jadi ansih pada aspek pertumbuhan ekonomi aja. Sampai di sini dibahas dalam hal-hal yang lebih kecil, misalnya kedokteran. Kedokteran dia contohkan untuk membunuh kanker
dia pakai kemoterapi. Benar. Memang kemoterapi itu sudah Membunuh sel kanker. menyelamatkan banyak orang, Mm-mm. tapi dia membunuh yang lain juga gitu. Iya, dan merusak ginjal. Dan merusak yang lain Iya, gitu. Nah, jadi Cartesian itu dia melihat masalah di satu aspek. Oh, berarti gini, berpikir Cartesian apa tadi Cartesian apa? Newtonian Cartesian. Ya. Newtonian Cartesian itu berarti berpikir tidak holistik. Iya, benar. Mm. Nah, itu lawannya. Oke. Dia memberikan satu solusi. Kalau kalian mau keluar dari bencana ini, karena dia sebut sebagai bencana, mungkin ini kayak teori katastrof teori yang bicara tentang bahwa peradaban ini akan berganti kalau nanti ada bencana besar. Oke. Di satu titik ini nanti akumulasinya, dan ini sudah bisa kita rasakan. Ini akan menimbulkan bencana. Ya, 4 ini berarti ya. 5 tadi. 5 tadi ya. Apalagi ini terakumulasi. Betul. Gitu. Sederhananya kayak sekarang kita bicara siklon itu, aku kemarin baca katanya nggak pernah mampir Katulistiwa. Memang. Betul. Tapi kemarin mampir gitu. Itu menurut studi, jadi sekarang itu kan ada pemanasan global. Jadi naiknya 1 derajat suhu di bumi itu akan menambah 15% banyaknya siklon. Banyaknya penguapan air. Oke. Jadi volume air di depan, di atas itu lebih banyak 15% dibanding sebelumnya. Oke. Karena air di atas lebih banyak, maka curah hujan jadi lebih tinggi. Iya, dan situasi lebih ekstrim. Nah, situasinya lebih ekstrim. Makanya ada banjir besar dan seterusnya. Yang berikutnya adalah karena beban di atas itu besar, maka energinya makin besar. Iya. Itulah yang bisa menggerakkan siklon itu ke segala arah yang dulu nggak mampir ke situ. Termasuk ke Katulistiwa. Dan itu disebabkan kerusakan itu tadi, alam. Salah satunya karena kerusakan alam. Iya. Di darat maupun di lautan. Gitu. Jadi itu salah satu ininya sih, analisisnya Fritjof Capra. Itu kalau kalian ngelihat situasi sekarang, itu orang berpikir sektoral. Nah, solusinya adalah kita harus berpikir sistemik, holistik. Dia mencontohkan salah satu yang berpikir holistik itu adalah ajaran Tao. Oh, Taoisme. Cina. Di sana kan ada yin dan yang. Dan hal-hal yang ada di timur dia bilang. Jadi kebudayaan timur itu punya banyak kearifan terhadap alam semesta yang itu cara pandangnya holistik. Kenapa kamu itu tidak sukses dalam kehidupan? Mungkin karena kamu tidak hormat dengan orang tua. Nah, itu kelihatannya tidak ada hubungannya. Iya. Di dalam teori Cartesian kan begitu. Itu nggak bisa dibuktikan secara empirik loh. Iya. Sejauh ini gitu ya. Tapi itu belum pernah digebuk sama orang tuanya berarti. Iya. Jadi konsep-konsep yang sekarang berkembang itu konsep-konsep yang sifatnya itu sains, sebab akibat yang bisa dibuktikan. Iya. Selama itu nggak terbukti, yaitu tidak. Gitu. Padahal dia bilang keseimbangan itu menjadi kunci dari keberlangsungan alam semesta. Oke. Kalau kamu selalu mendendam kepada orang, kamu tidak akan pernah maju. Nah, gitu. Ya. Ya itu hal yang sifatnya perilaku, ketimuran. Atau dalam contoh dia, kalau orang demam itu bukan karena kepalanya itu meningkat suhunya atau bukan yang pusing. Pusing itu kan gejala. Atau simptom ya, juga gejala. Kamu harus lihat secara lebih holistik dia sebelumnya ngapain aja. Banyak begadang, stres, banyak minum kopi, atau minum alkohol, segala macam. Jadi satu problem itu harus ditarik ke belakang dengan variabel yang lebih banyak. Ketemu orang yang sakit juga. Nah, gitu. Yang pada akhirnya holistik itu kan memandang sesuatu dari banyak aspek. Iya, ketika kita sakit misalnya nggak selalu karena misalnya makanan. Bisa jadi karena pikiran. Bisa jadi karena misalnya apapun lah ya misalnya ya. Itu holistik memandangnya. Itu sih. Dia bilang solusinya kita harus kembali kepada satu sistem holistik. Gitu. Kalau dia dilihatin kan di grafiknya di belakang ini, jadi peradaban tuh kayak gini. Yang X-nya tuh ini peradaban kapitalisme. Ya, itu yang sekarang titik baliknya. Titik baliknya nanti di sini. Iya, betul. Ada yang memikul lagi kan peradaban. Betul. Jadi kalau kalian mau hidup ke depan tuh selamat,
itu jangan ikut arus ini, tapi ikut arus ini. Kalau begitu gampangnya Gitu. gini berarti ya. Kalau andaikan kita bisa melihat bahwasanya ada sesuatu yang salah daripada sebuah peradaban dengan pola-pola tadi, terutama kita lihat pola yang sekarang adalah yang udah sangat jelas kemajuan-kemajuan yang tidak seberapa tadi ternyata mengakibatkan residu. Berarti ada 5 residu ini. Berarti kalau andaikan minimal 5 residu ini. Berarti kalau andaikan kita itu ketika berusaha, ketika kita berkeyakinan ini menghasilkan 5 ini, berarti kita termasuk arus yang turun tadi. Ya. Tapi kalau kita berpikir bagaimana caranya agar 5 ini tidak terjadi, berarti kita termasuk arus yang naik. Meskipun kita sedikit atau meskipun kita belum berefek besar. Iya. Gitu ya berarti ya. Artinya contoh kalau misalnya kita lihat gini ya. Ada orang misalnya mau bikin usaha. Lalu terus kemudian dia bilang begini, udahlah yang penting usaha dulu. Iya. Kita belum kaya, nanti kalau kaya yang kita pikirin. Sukses dulu. Yang penting jadi wapres dulu. Nah, gitu kan ya. Nggak peduli apapun gitu kan. Di situ ya. ada variabel hukum, ada variabel konflik sosial. Lalu terus kemudian ada problematika yang lain gitu kan ya. Dia nggak mau mikirin. Yang penting pokoknya aku jadi dulu. Nah, ini adalah justru cara berpikir yang akan hancur tadi. Sementara peradaban dimanapun akan mencari sebuah kemungkinan baru yang akhirnya tidak merusak itu. Berarti kalau gampangnya adalah alam itu akan sorting gitu ya. Alam ini maksud kita adalah bukan hanya alam lingkungan ya. Tapi misalnya kehidupan. Artinya kalau ada orang berbuat zolim sampai pada satu titik kezolimannya itu nanti akan benar-benar terlihat. Itu kan membuat masyarakat juga akan tetap muak gitu maksudnya dengan itu. Dan ketika kemuaan itu sudah memuncak, sudah terakumulasi, akhirnya terjadilah proses perubahan itu. Berarti kalau misalnya ya, kalau dia tulis nggak apa yang selain ketimuran ya, apa yang menurut dia satu kayak peradaban yang holistik itu, atau dia ngasih tau ciri-cirinya? Iya itu tadi. Pertama cirinya adalah dia berpandangan sistemik. Sistemik holistik. Yang kedua dia punya pandangan keseimbangan. Equilibrium. Oke. Itu jadi, lawan daripada inequality. Dan dia hanya memberikan tesis di buku ini. Kalau aku baca, kita perlu banyak belajar dari Timur. Timur tuh ya berarti orang Muslim dong. Nah itu bisa salah satu. Tapi Islam juga pernah ada di Barat. Betul. Dia pernah membebaskan Spanyol dan seterusnya. Kan nggak mungkin soalnya kalau dia bilang itu ideologi Cina. Orang Cina juga sekarang ideologinya juga sama. Iya makanya dia sebutkan ajaran Cina kuno. Salah satunya dia bilang Taoisme itu. Oke, berarti dia sebenarnya mengatakan gini, bahwasanya peradaban Barat itu sudah sampai pada satu titik, di mana orang-orang yang cuma bicara tentang dunia itu tidak bisa lagi untuk menyelesaikan problematika dunia yang dia bikin sendiri. Berarti menurut dia ini penting sekali bagi orang-orang untuk melengkapinya dengan cara religius atau dengan kata lain tadi dia bilang berpikir holistik kan itu kan ya. Berpikir holistik, berpikir sistemik. Tidak hanya melihat satu hal, lalu terus kemudian kalau panas berarti kasih es. Atau kalau misalnya aus, lalu terus kasih minum dan segala macam. Enggak, dia harus berpikir sistemik dan holistik. Dan akhirnya ketika dia berpikir begitu, muncul tadi sebuah sistem yang tidak hanya berpihak pada satu orang, tapi equilibrium. Dia contohkan misalnya kalau kamu bicara ekonomi, kamu harus melibatkan ekologi. Oke. Jadi misalnya kamu ingin menumbuhkan satu tanaman di satu wilayah, itu perlu dilihat lebih luas. Di situ orangnya siapa. Jadi kelima hal tadi, ekonomi, politik, kemudian sosial, kemudian teknologi, kemudian satu lagi itu berarti politik, lingkungan ekonomi, ya. Lingkungan itu kayak jejaring. Jadi dia bilang harus ada cara perubahan paradigma dari fisika mekanik menuju fisika kuantum. Asik. Menurut dia, karena dia orang fisika kan. Kuantum berarti lebih kecil dong. Iya, lebih kuantum itu fluid kemudian berjejaring, tidak berdiri sendiri. Dan dia tidak padat. Kalau fisika yang sebelumnya itu kan orang membayangkan atom itu kayak butiran-butiran pasir gitu. Nah, kalau kuantum itu lebih fluid, ada ruang kosong yang diisi. Teori. Ya, itu ada ya teorinya. Ada string teori itu bahwasanya ujung daripada seluruh atom itu adalah wave, adalah gelombang. Yang kayak kayak senar kalau dipetik semuanya bergelombang. Ada resonansinya. Betul. Kalau senada gitu ya. Ya,
Kalau Oke. tidak ada resonansi berarti bukan senada. Iya. Apa namanya? Senap. Nah, kalau itu aku jadi kepikir gini, Mas. Kayak Jepang. Jepang itu kan orang kenal kan adalah, ya kita harus ngakuin dong. Ya. Jepang itu advance sekali teknologinya sebenarnya. Teknologinya advance, orang-orangnya juga relatif lebih kaya gitu kan ya. Orang-orangnya relatif lebih terdidik, setidaknya lebih banyak membaca daripada orang-orang yang ada di Indonesia. Tapi ternyata dari balik semua itu kan ada residunya. Kegemerlapannya. Ada residunya kan ya. Residunya misalnya contoh gini, orang bilang, ya kamu bisa bilang bahwa kamu hidup dalam demokrasi. Kamu bisa bilang sebenarnya di negara manapun termasuk Jepang ya, kamu hidup dalam satu sistem yang membuat kamu tuh semuanya bisa untuk sama kesempatannya untuk dapat sesuatu. Ya kalau di Amerika namanya American Dream, kalau di Jepang ya kayak gitu-gitulah. Tapi dia bilang coba lihat nih, ada nggak yang namanya hal-hal yang bersifat sama? Nggak ada, dia bilang. Kenapa? Karena kalau orang nanya hidupnya di Jepang, kamu tinggal di mana? Tinggal di mana itu sudah menggambarkan kamu itu punya status sosialnya apa? Status ekonomi, status sosial. Kayak di sini misalnya di Indonesia juga sama kan ya. Orang ditanya misalnya kamu tinggal di mana? Di PIK, kita udah tahu. Berarti dia punya status sosial apa gitu kan ya. Ya mungkin dia tinggal di PIK bagian misalnya pembantunya, bisa jadi gitu kan ya. Tapi setidaknya kita udah tahu. Ada orang bilang kamu tinggal di mana? Jakarta Selatan. Culture-nya udah kebayang. Bahasanya udah kebayang. Begitupun juga ketika ditanya kamu tinggal di mana? Pademangan. Orang sudah tahu. Iya. Kamu tinggal di mana? Jogja. Itu juga pasti kita udah tahu seperti apa. Berarti UMR-nya juga kebayang. Berarti apa istilahnya? Kebutuhan hidupnya juga kebayang. Betul. Berarti tidak ada equilibrium dalam hal itu sebenarnya. Atau yang dikatakan ini, betapa sulitnya di Jepang itu orang untuk naik kelas. Karena ketika begitu dia jadi karyawan, mobilitas sosialnya ketat. Sulit. Karena begitu dia jadi karyawan dan junior, sulit banget untuk senioritas itu dia tembus. Dia bisa ascend ke atas. Betul, itu agak sulit gitu kalau orang Jepang. Dan tambahan lagi, ternyata Jepang itu adalah produsen termasuk pornografi yang terbesar di dunia. Itu kan berarti ada sesuatu yang keliru. Bener. Kadang-kadang doesn't add up gitu maksudnya. Maksudnya doesn't add up tuh gini ya. Coba kita lihat misalnya contoh kayak gini. Orang bilang orang Jepang tuh salah satu orang yang pemalu. Maka ketika dia melakukan kesalahan, dia harakiri. Ketika dia melakukan kesalahan, jangankan mundur, dia bunuh diri. Dia nggak mau menyebabkan kesulitan bagi orang lain. Begitu kemudian ada orang yang nanya ke dia sangat baik sekali dalam menjawab. Sangat telaten dalam menjawab. Tapi di sisi lain kok bisa dalam tanda kutip orang yang sama. Yang mungkin malu-malu di bidang misalnya adab dan segala macam, tapi nggak malu ketika dia bisa buat film porno misalnya dan segala macam. Nah menurutku ini ada sesuatu yang hilang. Atau berpikirnya nggak holistik gitu ya maksudnya. Artinya dia kayak memisahkan antara ya udah ini kan cari duit dengan terus kemudian ini aku hidup sebagai manusia gitu maksudnya. Berarti ini adalah sistem yang tidak memberikan holistik itu. Iya, termasuk Jepang kalau dari berita banyak bunuh diri. Iya benar, itu salah satu residunya lagi yang lainnya. Berarti permasalahan itu nggak beda juga seperti kita lihat di Amerika. Amerika tuh inequality-nya ngeri banget. Maksudnya di satu titik ada orang-orang kayak Trump gitu maksudnya, yang sebelum dia jadi presiden aja udah punya Trump Tower. Tapi di sisi lain ada orang-orang gelandangan, bener-bener gelandangan. Ngeri banget aku baca kondisi akhir-akhir hari ini kan. Dia bisa masuk ke negara orang, ngambil presidennya, terus menguasai daerah itu. Iya, aku pikir stres sih. Dan aku lihat beberapa akun yang dia bilang gini, saya seorang terapis yang sudah bekerja sekian puluh tahun di dunia ini, dan dia bilang ini yang terjadi pada presiden kita ini Trump, dia akan mungkin sekitar 4 bulan lagi lah maksimal. Karena dia ngeliat simptom-simptomnya tuh sudah nyata, penyakit-penyakitnya itu. Dia pernah punya riwayat stroke misalnya, dia pernah punya gini dan segala macam, dilihat dari semua tingkah lakunya. Ini orang bentar lagi lewat sih kata dia. Artinya orang-orang di sana tuh udah ngeliat memang ngeri banget. Bukan yang ngeri itu Mas. Kalau presidennya gila itu udah biasa Mas. Tapi ini yang gila bukannya presidennya Mas, tapi orang-orangnya juga sudah gila Mas. Artinya benar-benar terjadi polarisasi, mereka benar-benar nyari konflik di antara masyarakatnya sendiri. Yang terakhir lagi rame adalah ya ICE itu, petugas-petugas ICE atau orang-orang yang benar-benar nyata-nyata menghina agama lain dengan benar-benar tanpa takut sama sekali gitu maksudnya. Maksudnya nilai-nilai mereka, aku lucu banget sih. Kami adalah pasukan Yesus. Terus kerjanya ya Allah, aku bilang mereka tuh
nyata-nyata banget cuma ngomong nama Yesus itu cuma untuk kayak apa ya? Kayak legitimasi. Seolah-olah dia part of Kristen yang dia harapin, aku tahu persis orang-orang Muslim jadi benci sama Kristen. Gitu kan ya. Akhirnya membuat konflik tadi yang antum bilang, residu daripada kapitalisme gitu maksudnya. Artinya kapitalisme ini sendiri ketika di Amerika, orang Amerika bilang gini, aku nggak tahu sih setelah ini kita bakal balik lagi atau tidak. Karena keadaannya kacau balau banget. Kalau misalnya antum lihat ya, yang salah satu yang paling parah, angka pariwisata itu berkurang 50%. Dan kemarin katanya 30% orang batalin pergi ke Piala Dunia. Kan ini bentar lagi Piala Dunia di sana nih Mas. Nah ini orang-orang batal pergi ke Piala Dunia di Amerika karena melihat Amerika negara tidak aman. Dan di beberapa negara-negara di dunia, Amerika dimasukkan ke dalam negara yang mempromosikan ekstremisme dan teror. Jadi ada travel warning ke sana ya. Pergi ke Amerika. Iya, sekarang kan kita lihat ya. Dengan penindasan di muka bumi yang sedemikian rupa itu, orang negara mana berpihak negara mana, itu kan orang jadi ngeh juga. Iya, jadi berubah semua. Iya. Dan baru sekali kemarin aku lihat juga Kanada itu langsung ngambil kerjasama sama Cina. Kanada kan nempel Mas sama Amerika. Masalahnya adalah presiden Amerikanya bilang kami akan ngambil kamu juga dan kami akan tempatkan kamu dengan sel yang sama dengan presiden Venezuela. Pikirku gila sih. Dan masih ditolerir sama rakyat-rakyatnya. Itu kan jadi sama ya dua-duanya, level elit sama level masyarakat. Iya, karena bagaimanapun juga dia punya ini kan, punya maga kan, punya pasukan maganya itu kan, yang siap mati juga tuh. Pasukan siap mati visabilillah tuh kayaknya. Bukan visabilillah, visabilitram gitu. Jadi artinya ini kan sesuatu yang aku lihat ya, benar-benar menggambarkan, dan dia tulis ini 97. Tulis 97. Dan ini menariknya juga, aku lihat buku ini karena pendekatannya akademik. Dia di akhir kayak ngasih challenge gitu. Apa? Ya itu tadi, ayo bikin konsep holistik dong, sodorkan konsepmu kayak gimana. Kita udah pernah bahas padahal kan ya, kemarin tentang ekologi kan ya, bahwa sebetapa Islam itu ngasih solusi yang komprehensif dan solusi yang holistik. Makanya begitu aku baca buku ini, ini sebenarnya ada sih jawabannya di Quran, bahwa Quran itu bicara ciptaan Allah itu seimbang, seperti yang kemarin kita bahaskan di surat Ar-Rahman ayat 7 sampai 9 itu ya, wasama'a rafa'aha wa wadu'al mizan. Jadi Allah itu menciptakan langit, yang meninggikan langit, kemudian membuat kesetimbangan. Kemudian Allah menyatakan ala tatghaw fil mizan. Kalian manusia jangan otak-atik dong keseimbangan ini. Dan lawan daripada keseimbangan adalah musrif kan? Iya, ada yang lebih. Berlebih-lebihan. Di ayat berikutnya itu yang menarik. Wa aqimul wasna bil qisti, dan jagalah atau tegakkanlah keseimbangan itu bil qisti, dengan keadilan. Nah, aku baca di kamus bahasa Arab gitu ya. Jadi adil itu normatif, abstrak dia. Jadi konsep adil itu konsep yang harus diterjemahkan. Kalau al-qisti itu bersifat praktis. Jadi kalian mencari satu titik keseimbangan yang itu sifatnya praktikal. Bukan sesuatu yang perlu tafsiran detail. Jadi kalau di titik ini ya, kalau lanjutannya bil qisti wala tuhsirul mizan, dan janganlah kalian itu berat sebelah atas timbangan itu atau melebih-lebihkan. Itu kan kalau kita bicara tadi ada tantangan peradaban yang sekarang ini nggak seimbang. Al-Quran itu sudah memberikan satu petunjuk buat kita bahwa manusia itu perlu menjaga keseimbangan. Artinya dia nggak boleh ngelihat segala sesuatu hanya satu sisi. Tapi dua sisi. Kalau itu sifatnya timbangannya itu hanya dua sumbu ya. Kalau sumbunya banyak kan dia harus melihat ke segala macam. Kalau cuma dua sumbu ya gampang. Kalau semua sumbu dia benar-benar harus cari di mana titik keseimbangannya. Dan itu tadi bahwa ternyata Islam tidak sekedar membawa arahan untuk adil. Tapi bil qisti itu dia harus nge-reverse pada hal-hal yang sudah tertentu. Nah, kalau Islam berarti kan ya tata aturan Islam, bagaimana mengelola alam, mengambil kemanfaatan dari alam sambil untuk kebutuhan ekonomi, sambil berpikir keadilan sosial, sambil juga ngelihat keadilan politik,
sambil juga ngelihat keadilan hukum Ya. dan lain-lain. Jadi dengan cara itulah maka kehidupan itu akan seimbang. Seperti yang Antum bilang kemarin ya. Kalau satu kutub ekstrim dalam melihat lingkungan, misalnya contoh kalau kita cuma lihat sumbu lingkungan ya. Titik ekstrim dalam melihat lingkungan yang paling ekstrim adalah bahwasanya lingkungan ini ya tidak boleh diapa-apain. Iya. Gitu kan ya. Kalau nggak diapa-apain, manusia mau makan apa? Maksudnya dia pasti juga nggak bisa bertahan. Benar. Titik ekstrim yang lain mengatakan ya semuanya untuk manusia. Iya. Gitu kan ya. Dan akhirnya dia mengeksploitasi tanpa ada kesadaran dan tanggung jawab. Gitu kan ya. Tapi kan ada yang ketiga kan ya. Yaitu adalah kebermanfaatan ini dijaga. Gitu kan ya. Artinya dijaga untuk keberlangsungan hidup manusia. Artinya dia akan ngambil tapi dia tidak akan berlebih-lebihan. Itu yang kemarin kita bahas sebagai konsep khalifah fil ard itu. Yaitu mizan tadi ya. Atau sesederhana kayak doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yaitu adalah bahwasanya kita tidak pernah memandang bahwasanya dunia itu nggak boleh. Iya. Sementara orang-orang misalnya ya, orang-orang di misalnya ada kepercayaan asketis kan ya, bahwasanya dunia itu adalah toksik, sehingga harus dijauhi. Sedangkan kalau kamu pengen akhirat, kamu benar-benar harus steril dengan dunia. Eskapism, jadi eskapism. Dia lari dari betul kenikmatan dalam tanda kutip dunia. Di satu sisi lagi ada yang namanya Hellenisme. Apa itu? Hedonisme. Bukan ada hedonism. Yaitu adalah bahwasanya ya ngapain kalau kamu di dunia kamu nggak menikmati. YOLO man, you only live once gitu kan ya. Artinya kalau kamu nggak nikmati, kamu ngapain hidup? Akhirnya mereka terus kemudian menikmati dunia ini dengan cara yang berlebih-lebihan sampai merusak diri dan merusak orang lain serta merusak alam. Nah, Islam tuh ngasih tahu, kamu tuh di dunia loh sekarang. Ayo nikmatin dunia. Tapi nikmatilah dunia yang bisa kamu bawa untuk di akhirat. Dan pandangan itu kan nggak dari kapitalis ya. Kan orang kapitalis kan mana mikir dihisap. Iya benar. Nah, berarti menurutku ya sebenarnya ya aku langsung bisa nebak sih. Memang agama kita tuh dari dulu adalah agama yang sangat seimbang. Iya. Dan ulama-ulama bilang gini, ketika aku mulai condong pada dunia, maka aku akan diam lalu terus mengingat mati, sehingga tarikan-tarikan dunia itu berkurang. Tapi begitu aku mulai terus kemudian lalai dalam terus kemudian duniawiku, padahal aku masih hidup di dunia, maka aku akan mencari lagi dunia itu. Jadi artinya mereka selalu mencari titik yang seimbang. Artinya bukan kita sebagai seorang manusia kita kan nggak bisa di situ terus, Mas. Artinya kan dinamis. Benar, dinamis, ditarik kadang-kadang ke sini, kadang-kadang ditarik ke sini. Nah, Islam itu adalah memberikan itu tadi. Gimana caranya kita tetap tawazun, tetap berada di tengah-tengah seimbang. Berarti sistemik dan seimbang. Itu adalah Islam. Baik, makasih Mas Husein. Kita udah bahas turning point, berarti nanti kita akan bahas lagi di bahasan yang berikutnya. Dan buku-bukunya masih banyak banget. Banyak banget. Mau pilih yang mana nih? Kita yang putih-putih baca, ada, kita bahas. Yang nggak putih juga ada. Ada kitab putih ya. Ada kitab merah, biru, kuning, hijau dan segala macam. Dan banyak banget. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.